Setelah dicari-cari dikulik-kulik, muncullah sekarang. Ternyata Afpi lah yang menentukan bunga-bunga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus diberkahi di hari Jumat ini. Semoga teman-teman terus mendapatkan kebaikan dan terus mendapatkan berkah yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Afpi ada bermain mata dengan pinjol. Wow, kok bisa ya? Tapi ini menurut saya masih dugaan sih. Tapi ya kalau dugaan sih kayaknya arahnya ke sana tuh udah jelas banget ya. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus seru dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke berita tentang Afpi yang ternyata ada di balik dalang untuk penentuan bunga-bunga layanan yang ada di pinjol, kita berita dulu yang ini. Ternyata Bapak Presiden kita Jokowi itu tidak sadar bahwa ekonomi Indonesia itu sudah dijajah. Ya Allah Pak De. Ya, jadi memang merasa mulai dari ini ya, kayaknya sih mulai berita-berita tentang TikTok lah ya. Satu hari dapat 40 miliar, satu hari dapat 20 miliar. Wah, kayaknya wah banget ya. Saya pun mau, ya kan. Berapa tahun sih di Indonesia ini untuk TikTok itu berdiri? Kayaknya baru 3 tahunan ya, 3 tahun 4 tahunan lah ya, mungkin. Karena saya juga baru aktif pakai TikTok itu baru tahun-tahun sekarang. Sebelumnya saya masih nggak terlalu gitu kali lah sama TikTok ya, baru-baru sekarang inilah ya teman-teman ya. Jadinya kalau untuk hal yang kayak gitu berarti pangsa pasar di Indonesia semua larinya ke TikTok. Setelah tahu pendapatan TikTok yang luar biasa, nah mulai lain pemerintah tuh turun tangan. Nah kalau bisa jangan kayak gitu ya Pak De kalau bisa diawasin lagi lah Pak De anak buahnya kerjanya kayak mana. Nah buat teman-teman semuanya jangan pula menyalahkan partainya. Misalnya kan kayak kemarin Menteri Perekonomian untuk UMKM kan yang menutup TikTok untuk Indonesia gitu kan, akhirnya menyalahkan dia dengan partainya. Nggak usah lah seperti itu, kita rasional aja lah, kita berpikir yang menengah aja lah ya. Ibaratnya kayak gini, harus banyak rantai-rantai yang terputus gara-gara TikTok Shop ini ya, rantai distribusi, rantai ini sampai kepada penjual dan kita pembeli. Kan itu yang memutuskan banyak rantai yang seharusnya rezeki 40 miliar tadi dibagi kepada banyak rantai, hanya dinikmati satu orang saja, yaitu si content creator yang ada di TikTok yang untuk live gitulah. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya, kita berpikir positif aja lah gitu ya teman-teman ya. Semoga dengan Pak Jokowi sadar bahwa ekonomi kita mulai dijajah, apalagi mulai dari pinjol juga. Bapak ayo Bapak angkat lagi Pak pinjol ini Pak, untuk segera diberantas lah, jangan hanya TikTok Shopnya aja lah Pak, pinjol juga ya. Nah oke teman-teman, kita langsung ke berita lagi yang satu ini. Nah, jadi ini ada dugaan bahwa Afpi ada bermain mata dengan pinjol terkait dengan bunga pelayanan yang diberikan kepada semua pinjol-pinjol, termasuk yang lagi viral ini adalah Pinjol Ada Kami. Jadi sekarang KPPU sedang membentuk tim investigasi untuk menyelidiki Afpi karena keterlibatannya dalam menetapkan bunga-bunga yang terkait dengan pinjol. Nah, pernyataan dari OJK sendiri yang ini menyatakan bahwa pihak OJK sebenarnya tidak mengetahui untuk penetapan bunga-bunga dari semua pinjol ini ya, termasuk bunga Ada Kami yang kemarin sempat viral, biayanya lebih besar, biaya pelayanannya lebih besar daripada bunga pokok dan juga dengan dendanya. Nah di dalam bunga-bunga ini semuanya itu ditetapkan oleh Afpi dan semua para perwakilan pinjol-pinjol legal yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, yang bikin miris ya, setiap ada apa-apa yang berlaku kepada kita diwajibkan untuk melapor kepada OJK, kepada Afpi, kepada Polri. Nah, sekarang ternyata di balik-balik semua itu ada yang bermain nih, kita nggak tahu lah ya. Nah, kalau ditelusuri lebih lanjut lagi ya, Afpi ini sebenarnya menetapkan bunga untuk semua fintech lending itu sebesar 0,4% per harinya ya untuk bunganya ya. Tapi kenyataannya di belakang, kenyataannya di lapangan itu berbeda. Nah, semua ini kan berentetan tuh dari Ada Kami itu sekarang udah mulai diusut-usut, akhirnya
OJK lepas tangan menunjuk API. Nah, sekarang API sedang diinvestigasi sama KPPU. Nah, API menyatakan bahwa selama ini API menyetujui bahwa bunga yang berlaku adalah 0,4%. Tetapi kenyataannya ada di belakang yang bermain. Nah, bisa dilihat keterlibatan API ini. Bagaimana kok bisa sampai jebol seperti ini? Ada apa? Apakah API tutup mata? Ataukah API emang bener-bener nggak tahu? Apakah memang ada biaya-biaya yang emang disembunyikan oleh mereka-mereka di atas sana sehingga terjadilah seperti ini? Ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi makanya kenapa gerakan Galbay itu emang gerakan-gerakan yang harus kita buat. Kenapa buat kalian semuanya emang harus digalbaikan. Tapi berbeda lah buat kalian-kalian yang memang merasa saya butuh data saya untuk KPR, saya butuh data saya untuk KUR, saya butuh ini saya untuk ini. Tapi buat kalian yang masa bodoh udah nggak mau lagi mikirin yang itu, udah nggak mau lagi berusaha dengan perbankan. Kalau ada duit saya beli cash, kalau nggak ada duit ya udah galbaikan aja. Jadi sangat miris banget ya teman-teman ya. Nah, kita nggak tahu lagi nih ada apa-apa lagi ekonomi ini. Kayaknya memang bener-bener dari kita semuanya yang memang harus bergerak gitu ya. Terutama terkait yang pinjol-pinjol kayak gini. Aduh, saya nggak tahu lagi lah ya. Dari kalian sendiri ya, mulai sekarang. Apapun itu, ayo up. Viral. Kalau kalian viralkan pertama kali itulah di aplikasi X, aplikasi Twitter. Kalau sudah viral di sana, kemana-mana pasti akan viral. Yakin deh. Karena apa? Paling cepat di sana itu untuk diunggah, paling cepat ditanggapin, paling cepat untuk direspon. Ya, kalau kalian memang merasa saya udah nggak sanggup lagi, saya memang udah nggak mau lagi bayarin itu, udah galbaikan. Galbaikan aja, bukan kalian sendiri yang galbay, bukan kalian sendiri yang memang harus merasa tersakiti. Banyak yang tersakiti ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak kisah ada kami ini satu di antara semua pinjol-pinjol yang luar biasa. Satu di antara yang terup, yang lain belum terup nih, belum ada beritanya sana sini ini. Tinggal kitanya lagi lah yang mengup ya. Kayak kemarin deh, coba deh kita telusuri aja lebih dalam. Ada deh keluarga yang speak up ya tentang karyawan dari Kerawang ya, Rengas Dengklok yang bunuh diri. Itu ditaruh dari pinjol apa? Coba deh ada yang speak up. Biar nanti semuanya itu bisa naik, bisa trending lagi. Pinjol apa? Biar langsung diinvestigasi, bisa kelihatan biaya layanannya berapa. Biar keluar lagi nih orang-orang yang tadi bekerja di belakang layar yang merasa, oh saya nggak bakalan ketahuan nih, karena kita yang menentukan. Biar mereka langsung keluar gitu loh. Biar tahu, karena apa, kita sebagai pengguna loh. Ngapain mereka ya ibaratnya salah sendiri mereka mengeluarkan pinjol gitu ya kan. Kita sebagai pengguna ya kan, siapa sih yang nggak mau minjam, siapa sih yang nggak mau ibaratnya membutuhkan uang. Seluruh orang Indonesia membutuhkan uang, iya kan, karena adanya pinjol dengan kemudahan-kemudahannya, oke lah kita pakai dia. Ternyata dibalik semua itu luar biasa yang diberikan kepada kita, kan kayak nggak adil gitu ya kan. Awalnya tadi mau bayar gara-gara terorannya luar biasa, akhirnya terjadilah gerakan Galbay nasional gitu kan. Akhirnya mulai banyak perlawanan dari masyarakatnya, akhirnya jadi seperti ini. Awal-awal dulu kayaknya awal-awal pinjol-pinjol itu bunga gede apa masih mau mereka bayar, walaupun ada beberapa orang yang terhimpit dari tahun 2019, 2018 kan, 2020 kena lah COVID. Nah disitulah awal mulanya semua, langsung lah ya kan. Nah kayak sekarang mulailah kita dengan sosial media kita up semuanya seperti ini. Akhirnya ya kan mulailah viral, beberapa mulai menunjukkan giginya, beberapa mulai menunjukkan yang selama ini tersembunyi. Akhirnya setelah dicari-cari, dikulik-kulik, muncullah sekarang ternyata API lah yang menentukan bunga-bunga ini. Dan sekarang OJK menyalahkan API yang katanya menentukan bunga. Sekarang API merasa bahwa saya bunganya 0,4%. Kenapa di lapangan seperti ini? Jadi yang terjadi di lapangan gak ada yang ngawasin dong. Nah itu yang jadi tanda tanya mulai sekarang lah. Jadi mulai dari diri kalian sendiri lah. Kalau memang kalian tidak sanggup bayarkan, udah galbaikan aja ya, galbaikan aja, tata dulu ekonomi kalian, atur dulu ekonomi sebaik-baik mungkin. Nggak usah pikirkan nggak usah pikirkan ini itu ya. Nanti kedepannya setelah kalian ada dana baru kalian bisa cicilkan. Nanti kalau seandainya ada dana kedepannya bisa kalian lunaskan, mana-mana yang mau lunaskan. Kalau tidak ada hanya untuk makan aja kalian sulit, udah atur aja dulu hidup kalian dulu ya, atur dulu ekonomi kalian sebaik-baik mungkin. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi mood booster buat kalian. Karena apa? Kalian merasa bahwa kalian tidak sendiri. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.